Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita pegang buku 99 Strategi Negosiasi dari David Rosen ya, seorang negosiator kelas kakap Wall Street. Kita akan fokus ke bab 26, gunakan bukti sosial. Jadi, misi kita nih gimana caranya memahami pengaruh pendapat pihak ketiga yang disegani itu bisa jadi senjata gitu ya di meja perundingan. Oke, mari kita bedah langsung. Taktik psikologis ini kesannya simple, tapi intinya gimana sih? Iya, kesannya memang gitu ya. Konsep inti social proof atau bukti sosial ini, kalau menurut Rosen, intinya adalah kita manfaatkan pengaruh opini. Opini dari individu atau mungkin kelompok yang memang ya sudah dihargai sama target negosiasi Anda. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana fenomena psikologis ini bisa jadi alat tawar. Bukan cuma soal logika doang. Kadang logika aja kan nggak cukup ya buat goyahkan orang yang udah yakin. Disinilah bukti sosial main perannya. Istilahnya bisa sedikit bypass logika murni, nyentuh sisi emosional atau kecenderungan kita percaya sama yang kita hormati gitu. Wah, menarik banget. Jadi bukan cuma bilang, si A ngomong gini loh, tapi lebih ke, hey, orang yang Anda hormati, si A itu, ternyata pandangannya sama nih kayak saya gitu ya, cara kerjanya. Apa berarti kita bisa asal sebut nama besar aja gitu? Persis gitu. Tapi, nah ini penting banget. Ada satu syarat mutlak yang digarisbawahi tebul banget sama Rosen di bukunya. Anda hanya boleh pakai taktik ini kalau klaim dukungan itu 100% benar dan akurat. Jangan pernah ya, salah kutip, atau melebih-lebihkan. Apalagi ngaku-ngaku didukung padahal enggak. Kredibilitas Anda itu taruhannya. Wah, bahaya. Betul, betul. Sekali Anda ketahuan gak jujur, ya udah, bukan cuma taktik ini gagal. Tapi, Hancur semua ya. iya, seluruh negosiasi bisa runtuh. Fondasi kepercayaannya itu loh hilang. Poin krusial banget ini, kejujuran absolut. Terus kalau gitu sejauh mana kita bisa gali untuk cari bukti sosial ini? Apa harus orang terkenal aja? Atau bisa lebih spesifik? Cakupannya ternyata cukup luas. Dan justru di situ kekuatannya. Rosen nyebutin, bisa aja individu kunci yang mereka kagumi. Secara personal atau profesional, ya. Bisa juga organisasi yang mereka hormati. Misalnya asosiasi industri, lembaga riset independen, atau bahkan klub alumni alma mater mereka. Bisa juga nyentuh afiliasi keagamaan atau pandangan kelompok tertentu yang mereka anut. Asal relevan dan Anda tahu pasti posisi mereka gimana. Oke, berarti ini artinya buat Anda, pendengar, riset awal tentang siapa atau apa yang benar-benar punya pengaruh di mata lawan bicara itu jadi penting banget ya, nggak bisa sekedar nebak-nebak figur publik umum gitu aja. Betul sekali. Butuh pemahaman mendalam soal target kita berarti. Otoritas mereka secara halus. Mirip kayak, kita cenderung lebih percaya nyoba restoran yang selalu ramai kan? Oh iya, benar juga. Secara nggak sadar kita mikir, wah, kalau banyak yang suka, pasti ada alasannya nih. Nah, mekanisme psikologi serupa bekerja di sini. Analogi yang pas banget. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda dalam praktiknya? Artinya, kalau Anda bisa secara jujur dan akurat ya, nunjukin kesamaan pandangan proposal Anda dengan pihak yang dihormati target, negosiasi bisa jadi lebih mulus gitu ya. Kayak minjem kredibilitas mereka buat buka pintu. Iya, ini nyentuh banget ke kecenderungan alami manusia untuk, ya paling nggak mempertimbangkan dengan serius lah. Bahkan seringkali ngikutin pandangan dari pihak yang kita anggap kredibel atau kita kagumi. Dengan nunjukin kesamaan pandangan itu secara otentik, nah Anda bisa nurunin resistensi atau sikap defensif awal mereka. Bikin mereka lebih mau dengerin gitu. Oke. Jadi, rangkumannya nih ya, bukti sosial itu strategi negosiasi psikologis yang cerdas. Kuncinya integritas mutlak. Cuma pakai kalau klaim Anda 100% benar. Dan relevansi juga ya, pilih pihak ketiga yang memang benar-benar dihargai sama target Anda. Ini bisa jadi pelumas yang efektif lah dalam perundingan. Benar sekali. Dan sumber ini kan fokusnya pada menggunakan bukti sosial yang udah ada, tapi ini jadi memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda bisa secara proaktif gitu membangun pemahaman atau bahkan hubungan baik dengan pihak-pihak yang dihargai target Anda? Tapi ini dilakukan jauh sebelum negosiasi itu sendiri mulai. Nah, pertanyaannya, apakah bukti sosial yang terbangun lebih organik, lebih relasional kayak gini, bakal ngasih keuntungan yang beda, mungkin malah lebih kuat gitu, dalam negosiasi Anda di masa depan?
Nah, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Wah, itu pemikiran yang menarik banget untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.